Biwadzaifil taati. Karena bahwasanya hamba itu kadang-kadang dia lemah dengan mendirikan perbuatan tugas-tugas ketaatan. Baca kasar dan dia malas anil muazabati daripada terus menerus ala nawafilil khairati atas kebaikan-kebaikan yang sifatnya sunat. Fayakunu hina izin mahruman, maka jadilah dia ketika itu tertegah min sawabnya daripada pahalanya. Ghairu hafidin, tidak ada, artinya tidak mendapat, tidak ada lau takfirun, tidak ada baginya takfiru sayyati, penghapus daripada dosanya dia dengannya. Padahal innal hasanati yuzhibnal sayyati, itu dia tidak lakukan secara kontinu. Sehingga kalau memang dia istiqomah dalam itu dan lalu Allah menjadikan dia sebagai satu kifarat daripada dosa, maka sudah cukup baginya. Tapi karena dia itu malas untuk istiqomah beribadah untuk pelebur dosa, maka dijadikan pelebur yang lain. Apa pelebur yang lain itu? Berupa penyakit, berupa penyusah, berupa kelelahan, berupa kehinaan. Beri hadis-hadis berikutnya nanti. Itu yang menjadi kifarat. Itu menjadi kifarat yang diberikan kepada dirinya. Itu sebagai pengganti daripada kebaikan-kebaikan yang malas dia lakukan. Sehingga di sini seolah-olah kita dipilih. Ayo, mau kifarat berupa penyakit, berupa penyusah, berupa bencana, ataukah kifarat daripada perbuatan bagus yang kita sudah bisa menikmati lezatnya ta'at, lazat ta'at. Tinggal pilih saja begitu. Kalau memang kita memilih lazat ta'at secara istiqomah, maka tentu Allah tidak akan memberikan kita pilihan yang menyengsarakan itu. Tetapi sebaliknya, apabila kita sudah mulai melakukan hal ini hanya 2 malam 3 malam, kita berhenti. Kita tidak bisa istiqomah. Ya, mau tidak mau diberikanlah sesuatu yang menyengsarakan, yang menyakitkan, sehingga dipaksakan dia. Seperti kisah tadi itu, dia puasa setiap hari, dia ibadah setiap malam dengan istiqomah, tetapi pasti ada kurangnya. Maka digantikanlah puasa yang dilakukan setiap hari dan qiyamul lail setiap malam itu dengan apa? Dengan penyakit yang sampai dia menikmati sakit itu. Bahkan ketika ada orang yang menyuruh dia untuk mengobati penyakitnya, dia marah. Nah, berarti pilihan Allah lah yang paling tepat. Ketika Allah memilih kita untuk menghapus dosa dengan amal soleh, maka itu sudah luar biasa. Kalau ternyata kita tidak redho, tidak syukur terhadap pilihan Allah ini, maka Allah memilihkan kita sesuatu yang lebih berat untuk menjadi penghapus dosa. Nah, itu sebabnya dalam pembicaraan tentang tajrid yang sudah kita pelajari itu ya, kalau memang Allah sudah memilihkan kita sesuatu, misalnya dalam kaitan dengan rezeki, kalau Allah sudah memilihkan kita jalan mendapatkan rezeki itu dengan cara bekerja keras, jangan minta supaya mendapatkan rezeki dengan cara tidak bekerja keras. Sebaliknya, kalau memang Allah Ta'ala sudah memberikan kita rezeki dengan cara tidak bekerja keras, jangan mencari suatu kerja yang lebih berat. Karena ketidakpuasan misalnya ini, tidak puas. Jadi masa kita begini terus? Hanya apa yang kita dapatkan hari ini habis hari ini. Mana untuk hari esok ketika kita sakit? Mana untuk hari esok untuk anak-anak yang mau bersekolah, berkuliah, berpendidikan, berpondok? Mana untuk itu dan ini? Ini kan angan-angan. Artinya tidak merasa cukup dengan itu. Kalau begitu sudah. Bismillah sudah. Dia mulai bekerja keras. Seperti banyakkan orang. Justru di saat dia bekerja keras ini semakin parah kegagalannya, ketidaksuksesan. Semakin parah.
Misalnya apa? Seperti tadi, kan sekarang banyak kita dengar, aduh nanti sudah kita kalau sudah banyak sangu, kalau kita sudah kaya, gampang itu kalau sudah banyak uang. Akhirnya dia porsil berusaha dari pagi sampai sore untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, dia tabung. Kumpullah sekian miliar. Ketika datang orang, apa sih? Dia kumpul sekian miliar. Karena Allah tidak suka melihat semacam itu, dia kirim orang yang menjadi penipu. Betapa banyak yang ditipu. Karena apa? Karena dia ingin mengalihkan profesinya dari satu profesi yang mudah menjadi profesi yang sulit dengan alasan ingin mendapatkan yang lebih. Akhirnya betul, dia berusaha membanting tulang peras keringat dari pagi, banyak uangnya. Tapi begitu uang itu banyak, ada orang yang dikirim oleh Allah melalui godaan setan. Ayo datang pada saat banyak uang itu, banyak uang. Akhirnya ditakdirkan orang itu pintar ngomong. Gimana pintar ngomongnya? Lah dia ayo puji orang itu. Saya dengar bahwa bapak ini adalah orang yang sangat dermawan, sangat pintar memanage keuangan. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh bapak ini dijadikan sebagai bumerang bagi dirinya. Jadi secara tidak sadar dia merasa terpuji. Ketika dia terpuji itu, dia akan memberikan apapun yang diminta oleh orang yang memuji dia. Maka oleh sebab itu dikatakan oleh orang bijak, jangan tertipu dengan pujian. Betapa banyak nyamuk mati dengan tepukan tangan. Betapa banyak nyamuk mati dengan tepukan tangan. Dalam arti betapa banyak orang-orang menjadi sengsara dengan pujian, terbius oleh pujian. Sehingga diibaratkan bagikan telepon, sudah dipodel-podel dikasih apa? Dikasih gula di dalamnya, kasih kelapa, pada ujung-ujungnya direkok. Itulah gambaran. Tapi sebaliknya, betapa orang menjadi bangkit karena caci makian, karena celaan. Justru dia semakin tabah. Semakin apa? Semakin tabah dengan caci makian itu. Tapi kalau dia tidak sampai terbunuh karakternya. Nah, ini memang generasi Gen Z itu ya. Kalau kita ini sudah termasuk dulu generasi A, generasi Alpha, terus berubah menjadi generasi X, berubah menjadi generasi Y. Sekarang ini generasi Z. Jadi Z ini diibaratkan bagikan generasi strawberry. Kalau saya mengistilahkan generasi tomat, suka rusak kalau itu, cepat rusak kan. Tapi generasi Gen Z ini juga akan kembali menjadi generasi A, menjadi alpha. Itu ada periodisasinya dari tahun 1950-an, 45 sampai 60, dari 60 sampai 80 terus sampai pada 95. Sekarang ini adalah menjadi generasi Z. Itu yang diistilahkan oleh orang menjadi generasi strawberry. Suka rusak, cepat rusak. Nah, ini adalah ujian-ujian masing-masing era itu berbeda-beda. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Fayakunu hina idzin mahruman min thawabiha ghairu hasilin lahu takfiru sayiatihi biha. Qala wa in qaddara 'alaiha walam yatakasal anha lam ya'man takhlisuha minasyawa'ibi wa taslimuha minal afati. Di sinilah dulu kita, nanti kita mulai dari wa in qadira 'alaiha wallahu a'lam bissawab. Bahkan itu apa sih maksudnya apa kok bisa itu mana gitu kan ada yang kita dipakai itu kepada Allah dan doanya dikabulkan bahkan itu bisa tapi maksudnya ke Allah juga berani ke sana. Memang ya kadang-kadang kan takdir Allah itu kadang-kadang diberikan kepada
orang lewat orang lain. Ada yang diberikan lewat orang yang tidak pernah kita bayangkan akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru dia yang kabulkan. Sehingga Nabi Rasulul Azmi minta tolong beri dia. Itu menunjukkan bahwa masyiatullah itu akan menjadi siapa saja yang dikehendaki. Jadi tidak bisa kita pandang secara zahirnya. Orang sekarang mengatakan jangan menilai buku atau kitab dari sampulnya. Artinya jangan menilai orang dari casingnya sekali. Ya Allah, jangan menilai buku dari sampulnya. Ya, lihat dulu. Jangan terpesona oleh penampilan seorang. Siapa tahu yang kita katakan putih itu sebenarnya dia hitam, atau yang kita katakan hitam sebenarnya dia putih. Nah, maka disinilah kita memang selalu hidup dengan takdir. Kita berubah dengan takdir kepada suatu takdir. Sehingga dengan demikian kita jangan pernah membanggakan prestasi. Tapi hendaklah makna daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah kepada Allah. Kita juga wajib memaknai Allahu Akbar ketika kita setiap sholat itu berapa kali kita Allahu Akbar. Itu sesungguhnya mengajarkan kita betapa kecilnya saya, betapa agungnya Allah. Ini akan membuat kita menjadi sadar bahwa sifat ubudiyah kita melekat dan sifat ilahiyah Allah itu melekat pada zatnya. Sehingga di situ sebenarnya tempat kita menyadari bahwa kalau Allah menghendaki bahwa batu pun bisa menjadi emas. Kalau Allah menghendaki emas itu bisa menjadi abu. Tidak ada Allah. Orang abid yang kuasa bisa terus ini personal balik bagaimana bentuk niatnya yang kuasa. Nah itulah yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau digantikan kuasanya yang sudah istiqomah menurut kita, karena menurut Allah ini belum bisa untuk menghapus kesalahan-kesalahan. Kalau kita bayangkan kan apa sih salahnya? Padahal dia puasa terus setiap hari, kan? Dan sempat berbuat dosa. Setiap malam dia mulai terus, mana sempat dia berbuat dosa? Tapi menurut pandangan Allah, ya dosanya itu mungkin dosa ini. Kalau begitu, saya kasih dia ini tanda saya cinta kepada dia. Kalau tanpa ini, nanti dia akan terbuai nanti oleh mengatakan bahwa dirinya saya orang yang saleh. Tidak ada orang yang bisa puasa seperti saya. Tidak ada yang bisa dia mulai seperti saya. Mungkin itu yang jadi ujub. Tidak kemungkinan. Jadi kan haram ibadah puasa itu puasa Nabi sekali. Memang puasa kalau puasa orang dulu kan tidak seperti kita. Kita berpuasa hanya 13 jam dalam sehari. Kalau beliau kita dapat dalil daripada puasa di awal Islam. Artinya awal turun kewajiban puasa itu adalah hanya 1 jam dia berbuka. Setelah Isya boleh dah. Sampai banyak keluhan-keluhan daripada masalah sahabat yang berkaitan dengan suami istri, sehingga Rasulullah dia keluar tidak langsung merespon. Kenapa? Datang satu, slow, saya jatuh tadi malam. Satu datang, saya jatuh tadi malam. Lama-lama paham Rasulullah. Oh, berarti ini sudah orang yang masak semua ini. Akhirnya, semua tidak langsung menjawab. Sampai turun firman Allah yang mengatakan Alhamdulillahum laisalatas yamir rafatu ila istaikum sampai kepada hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.